Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul secara daring dalam mata kuliah ekologi. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiatnya, hingga kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Perwati Kuswarini, MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah ekologi kali ini, dan juga rekan-rekan yang menonton video ini dalam keadaan sehat, dan juga semoga kita tetap semangat dalam menjalankan tugas di perkuliahan kali ini. Hasil dari beberapa kajian literatur yang kami temukan, alhasil kami mengangkat satu judul, yakni dampak perubahan iklim dan aktivitas manusia terhadap kerusakan ekosistem terumbu karang dan biota laut sekitarnya. Oke, selanjutnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arizal Yusuf Fahrudin, NPM 221544081, selaku moderator yang akan memimpin presentasi kali ini dalam beberapa menit ke depan. Adapun saya ditemani oleh 5 orang rekan saya. Yang pertama ada Nida Naura Zulfa, NPM digit terakhir 068, Raden Triksi Gracia, NPM digit terakhir 069, ada Dila Nur Aziza, NPM digit terakhir 085, ada Nabila Indah Dahlia, NPM digit terakhir 086, dan ada Rizky Apriliani Azahra, NPM digit terakhir 093. Dalam pembahasan kali ini kami coba kupas dan alhasil kami coba untuk di beberapa topik. Topik pertama yaitu tentu dari segi pendahuluan, di mana pendahuluan di sini sebagai landasan atau latar belakang. Kita juga sebelum mengetahui dari segi dalamnya, kita juga mengetahui dari luarnya, dan tentunya itu nanti akan dibahas dari segi pendahuluan. Yang kedua, dari kajian pustaka. Kami pun di kajian pustaka ini dapat dari beberapa studi dan kajian literatur kami, dan tentunya di sana kami menjelaskan di berbagai studi dan berbagai jurnal-jurnal yang kami dapatkan. Yang ketiga ada metode penelitian, dan ini juga penting gitu, dimana kami coba untuk menemukan metode yang baik dan pas dalam pembahasan kali ini. Dan yang keempat tentunya ini yang menjadi paling inti, dan yaitu ada pembahasan di mana kita akan mengetahui bagaimana apa saja sih rumusan masalah ataupun apa saja yang memang akan dibincangkan ataupun akan didiskusikan oleh kita di pembahasan kali ini. Dan yang kelima dan enam sebagai pendukung dan juga penunjang dalam pembahasan kali ini, yaitu ada kesimpulan dan saran. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang sedang menonton video ini, segera disiapkan alat tulisnya untuk kita diskusi bersama, dan juga catat apabila ada yang hal-hal penting ataupun itu bisa mendukung perkuliahan kali ini. Untuk itu langsung saja kepada Nida Naura Zulfa sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan pendahuluan. Kepadanya saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nida Naura Zulfa dengan NPM 222154068. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan yang mencakup mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan. Nah, yang pertama ini ialah latar belakang dari masalah yang diangkat. Yang pertama, terumbu karang. Terumbu karang ini merupakan suatu ekosistem yang terdiri dari beragam jenis makhluk hidup, khususnya adalah makhluk hidup di laut. Nah, ekosistem terumbu karang ini dominan dihuni oleh bentuk polip dan juga batu karang. Nah, klasifikasi dari terumbu karang ini termasuk pada filum Cnidaria, yaitu salah satunya adalah kelas Anthozoa. Nah, si ekosistem terumbu karang ini sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup di laut dan juga bagi masyarakat di sekitar. Nah, contoh dari biota laut yang hidup di sekitar karang itu berasal dari filum Echidodermata seperti bintang laut, bintang ular, bulu babi, dan juga lain sebagainya.
Nah, tidak hanya itu, tetapi sering ditemukan juga ikan-ikan kecil seperti ikan nemo, anemon, dan lain-lain. Nah, meskipun si terumbu karang ini kelihatannya itu cukup kuat, tetapi si terumbu karang ini sangatlah rentan terhadap kondisi perubahan iklim dan juga aktivitas manusia lainnya. Nah, contoh dari kondisi perubahan iklim ini mencakup pada sedimentasi, eutrofikasi, dan juga salinitas. Nah, hal ini juga dapat mempengaruhi kesehatan pada terumbu karang tersebut, sehingga terumbu karang tersebut itu dapat rusak. Nah, contoh dari tadi kan perubahan iklim, sekarang dari aktivitas manusia. Nah, aktivitas manusia seperti penangkapan ikan juga yang tidak berkelanjutan dapat merusak ekosistem terumbu karang dan juga dapat mengancam mata pencarian para nelayan yang hidup di sekitar pesisir pantai tersebut yang dekat dengan terumbu karang. Nah, maka dari itu perlunya atau pentingnya untuk menjaga kelestarian terumbu karang agar ekosistem terumbu karang ini dapat terlindungi dan dapat lestari. Nah, maka dari itu kelompok kami ini tertarik untuk membahas tentang masalah ekosistem, rusaknya ekosistem terumbu karang, dan dampak yang ditimbulkannya itu dampak apa saja dan bagaimana solusinya. Nah, untuk rumusan masalah yang kami angkat ini, yang pertama itu mengenai apa saja faktor yang menyebabkan kerusakan pada terumbu karang. Yang kedua, bagaimana dampak dari perubahan iklim dan juga aktivitas manusia terhadap ekosistem terumbu karang. Dan juga yang terakhir ini, bagaimanakah solusi untuk mengatasi atau mengurangi kerusakan pada terumbu karang dan biota laut sekitarnya. Nah, untuk tujuannya itu pasti untuk mengetahui, yang terdiri dari yang pertama, untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan kerusakan pada terumbu karang dan biota laut sekitarnya. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimanakah perubahan iklim dan juga aktivitas manusia dapat menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang dan juga biota laut sekitarnya. Dan yang terakhir, yang ketiga itu untuk mengetahui bagaimanakah solusi untuk mengurangi atau mengatasi kerusakan ekosistem terumbu karang ini dan juga biota laut sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Dilan Nur Ajijah dengan NPM 222154085. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kajian pustaka. Nah, pada kajian pustaka ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama yaitu ada peran terumbu karang terhadap ekosistem, yang kedua yaitu mengenai kondisi terumbu karang di Indonesia, dan yang ketiga yaitu ada penyebab kerusakan terumbu karang. Yang pertama, kita akan membahas mengenai peran terumbu karang terhadap ekosistem. Nah, sebelum membahas mengenai peran terumbu karang terhadap ekosistem, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu terumbu karang. Terumbu karang merupakan ekosistem laut yang terbentuk oleh biota laut penghasil kapur, khususnya hewan-hewan dan alga yang berkapur. Berdasarkan bentuknya, terumbu karang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada fringing reef atau terumbu karang tepi, yaitu terumbu karang yang tumbuh atau hidup di sepanjang pantai yang luas dan menghadap ke laut. Yang kedua yaitu ada barrier reef atau terumbu karang penghalang, yaitu terumbu karang yang berkembang jauh dari pantai dan di antara terumbu karang serta pantai terdekat itu dibatasi oleh lagun. Dan yang ketiga yaitu ada atoll, merupakan terumbu karang yang berbentuk cincin atau melingkar. Nah, terumbu karang yang biasanya ditemukan di Indonesia itu merupakan jenis fringing reef atau terumbu karang tepi. Nah, terumbu karang ini sangat bermanfaat ya bagi ekosistem. Yang pertama yaitu ada secara ekologis, terumbu karang merupakan tempat organisme hewan maupun tumbuhan mencari makan dan berlindung. Sedangkan secara fisik itu dapat menjadi pelindung pantai dari kehidupan ekosistem perairan dangkal dan abrasi laut.
Nah, karena strukturnya yang kokoh juga dapat berfungsi sebagai pelindung pantai dari dan pemukiman pesisir dari hantaman gelombang. Selain itu juga, eh, terumbu karang memiliki nilai dan arti penting ditinjau dari sisi sosial, ekonomi, dan budaya. Karena hampir sepertiga penduduk di Indonesia itu tinggal di pesisir pantai, di mana menggantungkan hidupnya pada perikanan laut dangkal, termasuk eh, perikanan yang ada di wilayah terumbu karang. Yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai kondisi terumbu karang di Indonesia. Terumbu karang di Indonesia ini mengalami penurunan kualitas sangat cepat karena sifat alami terumbu karang yang sensitif dan mudah hancur. Diperkirakan itu pada tahun 2003 hanya 7% terumbu karang di Indonesia dengan kondisi yang sangat baik, 27% dalam keadaan sedang, dan lebih dari 36% terumbu karang itu dalam keadaan buruk. Sedangkan menurut Tuo pada tahun 2011 itu mengatakan bahwa ada 70% terumbu karang dalam keadaan rusak, dan hanya 30% terumbu karang yang kondisinya itu baik. Nah, kondisi terumbu karang yang semakin memburuk ini diakibatkan oleh aktivitas manusia yang merusak baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi ini diperkirakan akan terus semakin memburuk, terutama disebabkan oleh pengaruh pertambahan penduduk dunia yang semakin membengkak. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai penyebab kerusakan terumbu karang. Ekosistem terumbu karang adalah salah satu sumber daya alam yang sangat terancam di dunia pada saat ini. Nah, kerusakan terumbu karang ini dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu dari aktivitas manusia, dan yang kedua yaitu ada perubahan iklim. Aktivitas manusia itu sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kerusakan terumbu karang. Nah, tekanan terhadap ekosistem terumbu karang di Indonesia itu secara luas berasal dari aktivitas antropogenik atau aktivitas pemanfaatan sumber daya terumbu karang. Nah, pengaruh tersebut itu berasal dari kegiatan manusia di daratan maupun di area pesisir pantai. Diperkirakan penduduk Indonesia itu ada mencapai 60% yang tinggal di pesisir pantai. Nah, kondisi ini akan semakin menekan ekosistem terumbu karang karena limbah yang dihasilkan oleh masyarakat umumnya akan dibuang ke perairan dan selain itu juga ada sedimentasi yang dihasilkan dari pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar area pesisir. Nah, jika hal ini terus dilakukan, maka ekosistem terumbu karang itu akan semakin terancam. Selain dari aktivitas manusia yang telah disebutkan tadi, ada kerusakan terumbu karang juga disebabkan oleh perubahan iklim, yaitu pemanasan global atau global warming, yang mengarah pada peningkatan suhu permukaan air laut. Nah, hal tersebut itu sangat berpengaruh terhadap wilayah pesisir dan area laut. Hal ini dikarenakan atmosfer dari wilayah pesisir adalah dua lingkungan yang saling berinteraksi dan mengontrol iklim di planet bumi. Jadi, gangguan terhadap kondisi dan kerusakan terumbu karang akibat dari perubahan iklim yang sering dijumpai adalah adanya peristiwa pemutihan karang atau coral bleaching. Pemutihan merupakan akibat dari cekaman atau stres sewaktu terjadi perubahan besar pada organisasi jaringan dan ekosistem dan polip karang. Nah, hasil akhir dari proses pemutihan karang ini akan menyebabkan koloni karang menjadi putih, baik sebagian maupun seluruh koloninya. Jika pemanasan global terus berkembang dan semakin memburuk, maka dapat dipastikan beberapa tahun ke depan itu ekosistem terumbu karang akan terus menurun secara drastis dan memungkinkan akan mengalami kepunahan.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Di sini kami kupas dalam 3 topik. Yang pertama itu ada faktor penyebabnya, yang kedua ada dampaknya, dan yang ketiga ada solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Langsung saja kita kupas di pembahasan yang pertama. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang faktor dan juga penyebab dari kerusakan ekosistem, terumbu karang, dan biota laut. Sebenarnya faktor-faktor ini pun perlu kita sadari dan juga perlu kita ketahui sebagai mahasiswa, dan langkah kita harus bisa mengurangi ataupun memberikan pengetahuan kepada orang lain. Apa saja sih faktor-faktor dan juga penyebab dari kerusakan ekosistem di terumbu karang dan biota laut? Kita akan bahas di slide berikutnya. Faktor penyebab dari dampak perubahan iklim, kerusakan ekosistem terumbu karang dan biota laut itu dibagi dua, ada proses alam dan juga ada aktivitas manusia. Yang pertama ini ada proses alami. Yang pertama pemutihan karang ini. Pemutihan karang ini disebabkan oleh tipisnya lapisan ozon yang menyebabkan kenaikan suhu. Yang kedua ada penyakit. Jadi karang ini umumnya terjadi sebagai respon. Jadi penyakit karang ini umumnya terjadi sebagai respon terhadap tekanan biologis seperti bakteri, jamur, dan virus, serta tekanan biologis seperti peningkatan suhu permukaan laut. Yang ketiga ada ancaman nyata dari pemanasan global. Jadi pemanasan global ini memang nyata gitu bagi terumbu karang, adalah adanya peningkatan suhu air laut yang dapat menyebabkan pemicu bleaching karang. Hal ini berdampak pada penurunan keanekaragaman hayati di ekosistem terumbu karang. Yang terakhir ada eutrofikasi, yang hal ini menyebabkan peningkatan pertumbuhan alga dan mampu menyebabkan pemutihan karang serta kematian. Faktor selanjutnya yaitu ada aktivitas manusia. Yang pertama itu menggunakan bahan peledak. Contohnya seperti menghancurkan terumbu karang dan habitat ikan. Ledakan dari bahan peledak dapat berakibat fatal bagi terumbu karang. Bahkan, bahan peledak seberat 2000 gram ini dapat menghancurkan kurang lebih 12 meter terumbu karang. Dan hal tersebut perlu waktu lama untuk mengembalikan terumbu karang seperti sedia kala. Yang kedua ada penggunaan jaring. Penggunaan jaring ini tentunya dapat mengganggu ekosistem, karena terumbu karang memainkan peran penting dalam ekosistem laut sebagai perlindungan bagi pantai dari erosi dan badai, serta mendukung kehidupan laut. Kerusakan pada terumbu karang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Yang ketiga, ada racun. Contoh racun di sini ada pestisida dan herbisida. Bahan kimia yang digunakan dalam pertanian dapat terbawa aliran air hujan ke laut, yang kemudian meracuni terumbu karang. Yang keempat, akibat wisatawan. Kenapa bisa? Karena wisatawan ini salah satunya itu merupakan sentuhan langsung. Dia melakukan sentuhan langsung, menyentuh atau berdiri di atas karang, karena itu dapat merusak struktur karang yang rapuh. Penyelam yang kurang berpengalaman itu juga sebagai salah satu faktornya, karena menggunakan sirip yang tidak hati-hati dapat merusak karang, terutama saat penyelam mendekati permukaan terumbu karang. Setelah kita membahas faktor dan penyebabnya, selanjutnya kita membahas dampaknya. Dampak dari perubahan iklim dan aktivitas manusia terhadap kerusakan ekosistem, terumbu karang, dan biota laut di sekitarnya. Untuk lebih lanjutnya, kita ke next slide. Penenggelaman daratan. Area pantai yang rendah dan pulau-pulau kecil sangat beresiko tenggelam sebagian atau seluruhnya. Ada juga intrusi air asin, air laut yang naik dapat mencemari sumber air tawar di darat, termasuk sungai, danau, dan akuifer bawah tanah yang mengakibatkan masalah ketersediaan air bersih. Dampak pada Pulau Kei kecil yang dari Kepulauan Maluku, Indonesia, ini juga menghadapi berbagai ancaman akibat perubahan iklim. Dampak utama yang dirasakan termasuk banjir, karena frekuensi dan intensitas peningkatan permukaan air laut dan perubahan pola cuaca dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas banjir, terutama selama musim hujan ataupun badai. Selanjutnya ada degradasi ekosistem. Hal ini menjadi pemicu juga karena pengemasan laut akibat peningkatan karbon dioksida
dapat menyebabkan pemutihan dan kematian terumbu karang yang merupakan habitat penting bagi berbagai spesies laut. Ada juga percepatan erosi, karena peningkatan curah hujan dan badai dapat mempercepat erosi tanah, sehingga mengurangi lahan subur yang tersedia untuk pertanian dan pemukiman. Dan yang terakhir ada abrasi pantai. Abrasi pantai merupakan proses pengikisan pantai oleh aksi gelombang laut yang terus-menerus. Hal ini dipicu dan diperparah oleh perubahan iklim melalui intensitas badai tropis. Akibat perubahan iklim dapat meningkatkan energi gelombang yang merusak pantai. Perkenalkan, nama saya Nabila Indah Dahlia dengan NPM 222154086. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Di sini ada tabel. Tabel ini merupakan tabel referensi yang dapat digunakan sebagai kriteria baku kerusakan terumbu karang. Jadi teman-teman, jika ingin mengetahui bahwa terumbu karangnya itu rusak ataupun masih baik kondisinya, bisa menggunakan referensi dari tabel ini, begitu. Nah, di tabel ini ada dua parameter ya. Ada parameter rusak dan ada parameter baik. Apabila rusaknya itu rusak berat, maka persentase luas tutupan terumbu karang yang hidup itu tuh 0 sampai 24,9%. Apabila rusaknya sedang, maka persentase luas tutupan terumbu karang yang hidupnya adalah 25 sampai 49,9%. Nah, jika parameter yang kedua ya, yaitu parameternya baik, baiknya itu apabila baik saja, maka persentase luas tutupan terumbu karang yang hidupnya adalah 50 sampai 75,9%. Apabila baik sekali, maka persentase luas tutupan terumbu karang yang hidupnya adalah 75 sampai 100%, begitu. Nah, di jurnal yang kami jadikan referensi, ini tuh terletak di Pulau K yang merupakan salah satu kabupaten di Maluku Tenggara. Nah, terletak di antara 5 derajat 32 menit sampai 5 derajat 48 menit lintang selatan dan 132 derajat 32 menit sampai 132 derajat 5 menit bujur timur. Nah, selanjutnya nih teman-teman ada tabel lagi ya. Tabel ini tuh merupakan tabel kekayaan spesies, persen tutupan karang batu, dan juga komponen penyusunnya. Nah, di tabel ini ada 3 lokasi terumbu, ada stasiun 1, stasiun 2, dan stasiun 3. Di lokasi terumbu stasiun 1, itu jumlah jenisnya 43. Lalu stasiun 2 jumlah jenisnya itu 41 dan stasiun 3 itu jumlah jenisnya 74. Nah, masing-masing stasiun ini terdapat tutupan komponen penyusun terumbunya ya, dari karang batunya, akroporanya, dan akroporanya juga, alganya, komponen abiotiknya. Teman-teman bisa cermati sendiri ya, bisa di-pause terlebih dahulu gitu berapa persen masing-masing komponen penyusunnya. Langsung ke kondisinya. Kondisi di stasiun 1 itu rusak, stasiun 2 itu kondisinya sangat rusak, dan stasiun 3 itu kondisinya baik. Nah, penelitian ini tuh dilakukan di Pantai Molotabu, Provinsi Gorontalo. Dan didapatkan hasil penelitian bahwa ada 2 cara aktivitas manusia yang dapat merusak terumbu karang gitu. Yang pertama itu melalui benturan fisik dan yang kedua itu pemutihan karang. Lalu ada gambar nih teman-teman, yang kiri merupakan gambar pemutihan karang yang terjadi pada Hydnophora pilosa. Bisa dilihat ya, ada yang dibulat warna hitam. Itu tuh merupakan contoh pemutihan karang. Lalu yang sebelah kanan ada gambar kerusakan fisik yang terjadi pada Phalaroastrea ramosa. Ya, bisa dilihat itu merupakan kerusakan fisiknya gitu. Selanjutnya ada cara-cara pemanfaatan kawasan terumbu karang yang berdampak negatif. Ini tepatnya lokasi penelitiannya itu di Dusun Katapang,
Kabupaten Serang bagian barat. Oke, cara yang pertama yang bisa berdampak negatif ya terhadap terumbu karangnya itu adalah dengan pengoperasian jaring insang. Lalu yang kedua, memanen siput dan kerang, ikan, gurita, cumi-cumi, teripang, dan bulu babi. Lalu yang ketiga itu adalah menjadi tempat berlabuh kapal nelayan dan juga speedboat. Lalu yang keempat itu membuang sampah di pesisir atau pinggir pantai. Lalu yang kelima itu mengumpulkan batu atau karang untuk membangun rumah dan bangunan lainnya. Oke, yang pertama itu dampak pengoperasian jaring insang. Jadi teman-teman, di terumbu karang Dusun Katapang itu tuh ada 7 unit jaring insang yang digunakan atau dioperasikan oleh nelayan. Jadi nelayannya itu menyatakan bahwa ketika jaring insang itu tersangkut, maka koloni karangnya itu akan patah, lalu membalik dan akhirnya mati, yang berakibat pada penurunan presentase tutupan karangnya. Sehingga ketika jaring insang itu merusak terumbu karang, akan berakibat pada penurunan keanekaragaman parameter kondisi terumbu karang, lalu penurunan sumber daya ikan karang, dan juga penurunan spesies atau fauna bentik. Selanjutnya, ada dampak dari memanen siput dan kerang, ikan, gurita, cumi-cumi, teripang, dan juga bulu babi. Nah, dampak dari perilaku tersebut yang pertama adalah karangnya pecah. Mengapa bisa pecah? Karena ketika manusia memanen hewan-hewan laut tersebut, itu tuh dengan cara menginjak-injak karangnya. Makanya karangnya itu bisa pecah. Lalu dampak yang kedua itu tuh akan mengalami penurunan parameter kondisi terumbu karang. Nah, selanjutnya dampak yang ketiga itu tuh akan meningkatkan persenan tutupan patahan karang mati. Lalu yang keempat, biota penghuni terumbu karangnya itu akan mengalami penurunan, dan juga sumber daya ikan karang yang potensialnya juga akan mengalami penurunan. Oke, selanjutnya dampak yang ketiga itu dampak menjadi tempat berlabuh kapal nelayan dan juga speedboat. Nah, aktivitas labuh kapal ini tuh bisa berdampak negatif terhadap karang dengan menghancurkan, mematahkan, dan juga mengekspos karang, sehingga mengakibatkan penurunan tutupan karang, kelimpahan tumbuhan karangnya juga akan mengalami penurunan, lalu akan mengalami penurunan dalam diameter koloni karang, dan juga akan mengalami peningkatan tutupan dan patahan karang mati. Oke, teman-teman, selanjutnya ada dampak yang keempat, dampak membuang sampah di pinggir pantai. Jadi, warga Dusun Katapang ini masih sering membuang sampah sembarangan, teman-teman, terutama di pinggir pantai ataupun di pesisir pantainya. Ketika sampahnya ini masuk ke laut, ya, maka sampahnya itu akan tenggelam, lalu akan menutupi koloni karang, sehingga kesehatan terumbu karangnya itu bisa terganggu, perikanannya juga bisa terganggu, dan juga fauna bentik lainnya itu bisa terganggu. Nah, kan karang itu harus berfotosintesis ya, makanya dia itu membutuhkan cahaya matahari. Ketika karangnya itu tertutupi oleh sampah, maka dia tidak bisa berfotosintesis, ya, atau menghasilkan makanannya sendiri. Alhasil, si karangnya ini akan mati, gitu. Nah, jadi akibat selanjutnya itu tuh spesiesnya akan mengalami penurunan, lalu kepadatan dan populasi ikannya juga akan mengalami penurunan, dan juga fauna bentik terumbu karangnya juga akan mengalami penurunan. Akan terlebih dahulu, saya Rizky Apriliani Azahra dengan NPM 222154093.
Selanjutnya terkait dengan dampak pengumpulan batu ataupun karang terhadap ekosistem pesisir. Nah, sejalan dengan yang rekan saya katakan bahwasannya salah satu dampak perubahan iklim terhadap ekosistem terumbu karang itu adalah erosi pantai gitu ya. Jadi sama halnya dengan pengumpulan batu ataupun karang terhadap ekosistem pesisir itu akan menyebabkan erosi pantai gitu. Nah, pengumpulan batu ataupun karang dari pantai itu akan menghilangkan material, yang mana material ini tuh akan berfungsi sebagai penahan alami terhadap adanya gelombang laut ataupun arus laut. Jadi ketika batu dan karangnya itu kita ambil, maka pantai itu akan menjadi lebih rentan terhadap erosi, yang mana akan menyebabkan hilangnya lahan dan juga kerusakan infrastruktur pesisir. Jadi dapat kita kerucutkan bahwasannya tanpa batu dan juga karang untuk menahan arus laut dan juga gelombang laut, maka pantai akan mengalami erosi yang lebih cepat dan juga akan mengakibatkan kerugian lahan dan juga tentu akan berbahaya pada bangunan yang ada di sekitar pantai tersebut. Lalu dampak yang nomor 2 yaitu adalah penurunan populasi biota. Jelas gitu ya teman-teman bahwasannya terumbu karang itu menyediakan habitat yang penting gitu ya bagi berbagai spesies laut. Nah, ketika terumbu karangnya itu diambil, maka terumbu karangnya itu rusak gitu ya ataupun hilang, maka banyak organisme laut juga akan kehilangan tempat tinggal dan juga sumber makanannya, yang mana akan menyebabkan penurunan populasi biota laut seperti itu. Nah, kerusakan terumbu karang akan menyebabkan hilangnya habitat bagi banyak spesies, yang mana akan mengakibatkan tadi penurunan yang signifikan gitu ya dalam keanekaragaman hayati biota laut. Lalu yang nomor 3 itu adalah penurunan potensi sumber daya ikan. Nah, terumbu karang itu adalah tempat pemijahan. Nah, apa itu tempat pemijahan? Tempat pemijahan itu adalah tempat perkawinan ikan jantan maupun ikan betina sehingga akan menghasilkan benih ikan gitu ya teman-teman. Nah, terumbu karang ini tuh menjadi tempat pemijahan dan tempat tinggal bagi banyak spesies ikan, yang mana pengerusakan terumbu karang itu akan mengurangi potensi penangkapan ikan yang akan berdampak negatif pada sektor industri perikanan gitu ya teman-teman, sehingga ini juga akan berpengaruh pada mata pencaharian seperti nelayan gitu ya teman-teman. Jadi dengan berkurangnya area terumbu karang, maka ikan itu akan kehilangan tempat pemijahannya, tempat tinggalnya, dan saat ia mencari makannya, dan juga akan mengakibatkan penurunan populasi ikan dan berkurangnya pada sektor industri perikanan dan juga mata pencaharian hasil tangkapan para nelayan gitu teman-teman. Lalu dampak yang keempat itu adalah kerusakan terumbu karang gitu ya. Lalu yang keempat itu kerusakan terumbu karang, yang mana ini tuh telah kita highlight bareng-bareng gitu ya, bahwasannya di sini kita fokus pada kerusakan terumbu karang, yang mana pengumpulan batu karang yang langsung itu akan merusak struktur fisik terumbu karang, yang mana akan mengurangi kemampuan mereka untuk menyediakan habitat dan juga melindungi pantai dari gelombang laut ataupun adanya arus laut gitu ya. Nah, kerusakan ini juga akan mengganggu ekosistem yang bergantung pada terumbu karang. Seperti tadi, ada ikan yang menggantungkan dirinya saat pemijahan di terumbu karang dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi, aktivitas pengumpulan batu karang itu akan merusak struktur terumbu, lalu akan mengurangi kemampuan terumbu karang untuk mendukung kehidupan laut dan melindungi pantai dari erosi, seperti itu. Lalu kita beranjak pada dampak yang terakhir atau yang kelima, yaitu sedimentasi dan juga kekeruhan air gitu ya. Nah, pengumpulan karang itu dapat menyebabkan peningkatan sedimentasi dan juga kekeruhan air, yang mana akan berakibat buruk atau berdampak negatif pada karang dan juga organisme laut lainnya. Nah, sedimen yang terangkat dapat menutupi karang sehingga akan menghambat fotosintesis dan akan mengurangi pertumbuhan karang gitu. Jadi sedimentasi yang
meningkat akibat pengumpulan karang itu akan menutupi permukaan karang, menghalangi sinar matahari yang masuk, dan juga mengganggu proses fotosintesis yang penting untuk kelangsungan hidup karang. Seperti itu. Jadi dari dampak ini tuh dapat kita simpulkan bahwa pengumpulan batu dan juga karang itu memiliki dampak yang negatif gitu. Dampak negatifnya tuh signifikan gitu ya teman-teman terhadap ekosistem pesisir, termasuk tadi erosi pantai, penurunan populasi biota, terus apalagi penurunan potensi sumber daya ikan, kerusakan terumbu karang, dan yang terakhir adalah peningkatan sedimentasi dan juga kekeruhan air. Nah, upaya konservasi dan juga pengelolaan yang tepat itu sangat diperlukan gitu ya untuk melindungi dan memulihkan ekosistem pesisir ini. Oke teman-teman, kita masuk ke section terakhir yang mana telah kita diskusikan bersama bahwasannya tadi tuh membahas terkait dengan faktor penyebab, lalu ada dampaknya seperti apa, dan yang terakhir itu adalah bagaimana langkah untuk mengurangi kerusakan pada ekosistem terumbu karang dan juga biota laut yang mana akibat dari perubahan iklim dan juga aktivitas manusia. Masuk ke pembahasan terkait dengan pentingnya terumbu karang dan juga ancaman apa gitu ya yang dihadapi. Nah, di beberapa section telah kita diskusikan bersama terkait dengan pentingnya terumbu karang ini gitu ya. Nah, terumbu karang itu memainkan peran penting dalam ekosistem laut, yang mana ini tuh akan menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut, sumber makanan, dan juga mendukung keanekaragaman hayati. Selain itu, terumbu karang juga melindungi pantai dari erosi dengan memecah gelombang sebelum mencapai daratan gitu. Jadi, terumbu karang itu bisa dikatakan sebagai rumah gitu ya, rumah bagi banyak spesies laut, yang mana dia tuh menyediakan sumber daya penting seperti ikan dan bahan baku untuk obat-obatan serta melindungi garis pantai dari kerusakan akibat gelombang laut maupun arus laut yang besar seperti itu. Lalu apa gitu ya ancaman terhadap terumbu karang ini? Salah satunya itu adalah perubahan iklim global. Nah, perubahan iklim global ini akan menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut dan juga pengasaman laut, yang mana ini tuh akan berkontribusi pada pemutihan karang dan juga kematian terumbu karang. Nah, pemutihan karang terjadi ketika karang dalam kondisi stres, yang mana akan mengeluarkan alga simbiotik yang memberi mereka warna dan juga nutrisi. Jadi peningkatan suhu laut akibat perubahan iklim secara global gitu ya, maka akan menyebabkan pemutihan karang yang dapat mengancam kelangsungan hidup ekosistem terumbu karang di seluruh dunia gitu ya. Lalu yang kedua itu ada ancaman yang kedua itu dari pembangunan pesisir. Nah, pembangunan di daerah pesisir gitu ya, seperti pembangunan rumah, pelabuhan, dan fasilitas industri, maka akan menyebabkan degradasi habitat terumbu karang melalui apa? Salah satunya itu melalui polusi, sedimentasi, dan juga perubahan fisik pada lingkungan pantai. Jadi aktivitas pembangunan di pesisir gitu ya seringkali dapat mengakibatkan polusi dan juga sedimentasi yang dapat merusak habitat terumbu karang sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir. Lalu ancaman yang ketiga gitu ya, yaitu adalah penangkapan ikan yang berlebihan dan juga merusak. Nah, seperti apa gitu ya? Jadi praktik penangkapan ikan yang berlebihan dan menggunakan metode yang merusak gitu ya, seperti pengeboman menggunakan bom gitu ya teman-teman, dan penggunaan jaring yang tidak selektif, maka akan mengakibatkan penurunan populasi ikan dan juga kerusakan fisik pada terumbu karang. Jadi penangkapan ikan yang berlebihan itu akan mengurangi populasi ikan, yang mana ini juga akan berpengaruh gitu ya ketika penangkapan ikannya itu dengan cara yang merusak seperti pemboman gitu ya teman-teman.
sehingga akan merusak struktur terumbu karangnya gitu, menjadi lebih rapuh seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana pencegahan dan juga pemulihan si terumbu karang ini? Nah, untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan juga memulihkan ekosistem terumbu karang yang telah rusak, maka ini tuh diperlukan tindakan konservasi yang efektif gitu ya teman-teman, yang mana perlu melibatkan berbagai pengelolaan, baik itu pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu, regulasi penangkapan ikannya seperti apa gitu ya teman-teman, terus pengurangan populasi serta inisiatif restorasi dari terumbu karangnya gitu. Mengingat dari pentingnya terumbu karang ini, lalu bagaimana gitu ya, langkah apa yang harus kita ambil? Next ada di slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke pembahasan terkait langkah-langkah pengelolaan ekosistem terumbu karang, yang mana masalah-masalah yang ada di pesisir sekarang gitu ya membutuhkan perhatian yang lebih khusus gitu ya teman-teman bagi suatu perencanaan dan juga peraturan pengembangan pesisir. Nah, hal ini juga dibutuhkan suatu pengelolaan pesisir yang terpadu atau ICM, yang mana ICM itu singkatan dari Integrated Coastal Management, yang mana si ICM ini adalah suatu langkah kerja yang terpadu yang dikemukakan oleh si Sein dari tahun 1998. Nah, oleh karena itu dengan beberapa pertimbangan gitu ya teman-teman, dengan banyaknya pertimbangan dan juga prinsip-prinsip yang diintegrasikan berdasarkan ekologi dan juga sosial ekonominya gitu ya. Adapun beberapa langkah pengelolaan dan pemulihan untuk ekosistem terumbu karang, yakni yang pertama itu adalah menerapkan sistem daerah perlindungan laut atau DPL. Kita singkat DPL ya teman-teman, daerah perlindungan laut, dalam rangka kerja ICM tadi, Integrated Coastal Management. Yang mana langkah pertama ini tuh akan melibatkan penerapan sistem daerah perlindungan laut yang bertujuan untuk melindungi dan juga melestarikan wilayah-wilayah laut yang memiliki ekosistem terumbu karang gitu ya. Nah, penerapan ini tuh dilakukan dalam kerangka kerja pengelolaan terpadu, yaitu ICM tadi, atau pengelolaan pesisir yang merupakan pendekatan holistik gitu ya, dan terintegrasikan untuk mengelola sumber daya pesisir gitu. Jadi ICM ini tuh memperhatikan berbagai aspek gitu ya, termasuk ekologi, sosial, dan ekonomi. Jadi tidak sembarangan gitu ya teman-teman, yang mana langkah kerja si ICM ini tuh untuk berguna untuk mencapai keseimbangan antara konservasi lingkungan dan juga penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Lalu apa manfaatnya gitu ya dari langkah pengelolaan yang pertama ini, yaitu dengan diadakannya sistem DPL tadi, yaitu manfaatnya yang pertama, melindungi keanekaragaman hayati laut, yang kedua, meningkatkan kesehatan ekosistem terumbu karang. Lalu yang ketiga itu adalah memastikan bahwa sumber daya laut itu akan tetap tersedia untuk generasi mendatang gitu ya teman-teman. Lalu langkah yang kedua itu adalah menentukan daerah terumbu karang yang tidak terlalu rusak dengan memeriksa batasan-batasan atau batas-batas gitu ya, dengan menggunakan skema zonasi. Nah, teman-teman, pengelolaan ekosistem terumbu karang yang efektif itu tentu memerlukan pengidentifikasi wilayah-wilayah terumbu karang yang masih dalam kondisi baik gitu ya, atau kurang rusak, dan jadi dapat dikatakan bahwa harus dilakukan peninjauan ulang gitu ya, menggunakan sistem zonasi serta batasan-batasan yang ada gitu ya. Nah, survei terumbu karang di kawasan daerah perlindungan laut atau DPL adalah langkah yang urgent juga gitu ya teman-teman, sangat penting untuk mengidentifikasi terumbu karang yang sehat, yang berpotensi untuk menyumbang bagi pemulihan wilayah tersebut secara keseluruhan gitu ya. Jadi ketika terumbu karangnya itu kurang terlindungi, maka perhatian itu harus diberikan gitu ya untuk memperbaiki sistem zonasi yang ada atau batasan DPL tadi itu ya secara keseluruhan.
sehingga dapat menciptakan zona baru atau merubah batasan DPL yang mungkin diperlukan jika diizinkan oleh perundang-undangan gitu ya teman-teman. Jadi pendekatan zonasi yang baik dan juga penerapan perundang-undangan yang efektif itu sangat diperlukan selama pemulihan untuk memastikan kelestarian dan juga kesehatan ekosistem terumbu karang dalam jangka yang panjang seperti itu. Lalu apa manfaatnya gitu ya dengan peninjauan ulang adanya batasan DPL tadi dan juga peninjauan ulang menggunakan sistem zonasi seperti itu. Apa manfaatnya? Yang pertama itu meminimalkan kerusakan yang lebih lanjut pada terumbu karang. Lalu yang kedua itu mengoptimalkan upaya konservasi pada area yang masih sehat gitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga itu meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya laut. Nah, kita beranjak pada langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu adalah buat sistem DPL atau daerah perlindungan laut yang lebih berorientasi strategis. Nah, apa sih maksudnya gitu ya? Nah, pengembangan pendekatan yang lebih strategis dalam sistem daerah perlindungan laut itu pada skala nasional dan juga regional itu sangat penting gitu ya teman-teman untuk memperhatikan tadi kesehatan terumbu karang dan juga pola penyebaran larva karang, yang mana penelitian terhadap pola arus penyebaran larva karang itu sangat berguna seperti yang diungkapkan oleh Roberts pada tahun 1998. Karena penyebaran larva karang itu seringkali melintasi batas-batas nasional dan juga politik, maka oleh karena itu gitu ya kerjasama internasional dan juga regional itu diperlukan untuk mengelola ekosistem ini secara efektif gitu ya teman-teman. Jadi lebih ke mengevaluasi gitu ya. Nah, pendekatan strategis lainnya itu melibatkan konsep beach hedging atau perlindungan terumbu karang dari kemungkinan pemutihan dengan membangun sistem perlindungan yang mencakup penyebaran geografisnya yang luas dan juga keanekaragaman jenis terumbu karangnya. Nah, jadi teman-teman, jika suatu sistem DPL atau daerah perlindungan laut itu mencakup jangkauan geografis yang luas, maka kemungkinan besarnya terumbu karang yang sehat itu akan lebih terlindungi dengan baik dan juga dapat bertahan gitu ya meskipun terjadi kondisi lingkungan yang tidak terduga di seluruh wilayah atau kondisi lingkungan yang tidak terduga itu disebut dengan hotspot gitu. Hotspot. Nah, apa gitu ya manfaat dari langkah ketiga ini gitu ya dengan diadakannya sistem DPL yang lebih strategis dan lebih diarahkan gitu ya teman-teman. Manfaatnya yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas pengelolaan kawasan laut. Lalu yang kedua mengintegrasikan kepentingan konservasi dengan pembangunan ekonomi. Lalu yang ketiga itu adalah menciptakan model pengelolaan yang dapat diadaptasi oleh berbagai wilayah dengan kondisi yang berbeda gitu teman-teman. Mungkin untuk beberapa langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya karena banyak sekali gitu ya teman-teman dari kerja si ICM ini gitu. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin keempat, yaitu menerapkan inisiatif untuk meningkatkan penangkapan ikan yang dikelola secara berkelanjutan dan juga mengintegrasikannya ke dalam kerangka kerja pembangunan ekonomi pesisir. Lalu ada poin kelima, yaitu membantu dan menerapkan rancangan atau aturan atau juga bisa disebut regulasi gitu ya, insentif dan metode lain untuk mendorong pembangunan, penggunaan lahan dan juga pengembangan pesisir yang bertanggung jawab secara ekologis. Lalu ada juga poin keenam, yaitu pengendalian populasi
berbasis lahan, yang dimana populasi alami ini harus ditangani secara global, regional, nasional, dan juga lokal. Lalu ada poin ketujuh yang dimana pengelolaan transportasi laut dan juga angkutan lainnya untuk mengurangi kerusakan terumbu karang dan ekosistem di sekitarnya yang disebabkan oleh jangkar, landasan, tumpahan minyak, dan juga sampah yang dibuang. Lalu ada poin yang ke-8 yaitu pantai harus dilindungi dari erosi, yang dimana erosi pantai ini dapat memperburuk gitu jika terumbu karang yang dulunya melindungi pantai dari ombak dan juga badai mengalami degradasi. Lalu untuk poin yang terakhir itu poin 9 yang dimana mengurangi dampak kegiatan pariwisata. Kegiatan pariwisata ini itu harus dikelola di sekitaran terumbu karang yang rusak dan memutih. Nah, dari poin 9 ini itu kita gitu bisa mengurangi kegiatan seperti melakukan kontak langsung dengan penyelam atau perang snorkeling, kayak berjalan-jalan gitu di atas terumbu karang atau yang gitu. Lalu ada juga merelokasikan lokasi penyelaman atau membatasi jumlah penyelaman di lokasi penyelaman yang populer gitu, yang terdapat banyak terumbu karang gitu. Lalu kerusakan fisik yang disebabkan oleh kapal yang tadi ya seperti di poin yang sebelumnya, kapal yang berlabuh itu bisa merusak terumbu karang itu yang bisa ada aktivitas manusia seperti menyelam, memancing, ya seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke sesi pertanyaan. Tentu dari teman-teman barangkali ada yang perlu didiskusikan ataupun perlu ditanyakan, bisa chat aja perwakilan dari kelompok kami, ataupun pada saat nanti kita bertemu, kita bisa ngobrol dan juga diskusi bersama-sama terkait apa saja sih yang memang menjadi pertanyaan oleh teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan kesimpulan dan juga saran dari pembahasan kali ini. Kesimpulan dari presentasi kali ini itu bisa diambil bahwa dampak signifikan dari perubahan iklim dan juga aktivitas manusia yang bisa berdampak gitu terhadap terumbu karang dan juga biota laut ini termasuk kenaikan permukaan air laut, lalu ada pemutihan terumbu karang dan juga kerusakan fisik. Penelitian ini itu menggunakan metode studi literatur dan juga analisis data time series selama 10 tahun terakhir, yang dimana aktivitas manusia ini juga seperti pengambilan koral, lalu penggunaan potasium, lalu juga ada penggunaan bom peledak menjadi faktor penyebab gitu kerusakan terumbu karang. Nah, terumbu karang dan juga biota laut ini yang masih hidup di sekitarnya rentan terhadap dampak perubahan iklim dan juga aktivitas manusia seperti perubahan suhu, adanya sedimentasi, lalu adanya salinitas dan juga eutrofikasi. Baik, untuk poin terakhir yaitu saran. Nah, di sini terdapat saran dari penulis jurnal gitu untuk peneliti selanjutnya, yang dimana adalah untuk menjelajahi gitu dampak perubahan iklim dan juga aktivitas manusia ini pada berbagai ekosistem lainnya guna untuk memperkaya studi literatur dan juga informasi yang lebih terbaru. Lalu penulis juga mengharapkan penelitian selanjutnya dapat melibatkan aspek-aspek lain dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan juga aktivitas manusia, serta juga dapat memberikan gitu wawasan yang lebih luas dalam mendukung upaya konservasi dan juga pelestarian ekosistem laut secara holistik. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, alhamdulillah dari semua presentator pun sudah beres menyampaikan materinya, dan tentu
Ini sudah menjadi penghujung acara dari kami, cukupkan sekian, dan semoga apa yang sudah kita bahas kali ini menjadi bekal pengetahuan kita, dan semoga ini juga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan tentu mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.